Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di video Shoki Bunpo 1 atau Tata Bahasa Dasar Bahasa Jepang bagian 1. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 2. Nah, di pelajaran 2 ini ada pola-pola kalimat seperti apa sih? Yuk kita simak. Hai, di pelajaran 2 ini, pada bagian pertama, kita akan lihat seperti apa sih kata penunjuk tempat atau seperti apa sih kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan tempat dalam bahasa Jepang. Oke, sudah siap semuanya untuk menyimak? Ja, hajimemashou! Kita lihat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan penunjuk tempat dalam bahasa Jepang? Penunjuk tempat dalam bahasa Jepang itu menggunakan koko, soko, dan asoko. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya kan ada kore, sore, are, itu untuk menunjukkan benda. Kalau untuk menunjukkan tempat, pakainya koko, soko, asoko. Tapi konsepnya sama ya, kalian bisa lihat gambar yang ada di video. Kalau koko artinya di sini, dekat pembicara. Kalau soko, di situ, dekat lawan bicara. Dan kalau asoko, jauh dari keduanya. Ada beberapa pola kalimat penting yang menggunakan kata penunjuk tempat ini. Yang pertama adalah ketika kita ingin membuat kalimat yang berupa konfirmasi tempat. Pola kalimatnya bisa kalian lihat di sini ya. Pola kalimat ini digunakan saat kalian ingin menanyakan kembali atau konfirmasi. Bener sih? Apakah benar tempat ini tuh kelas misalnya? Atau apakah betul tempat ini adalah kampus? Nah, kalian bisa pakai pola kalimat yang ada di sini. Contohnya di sini adalah koko wa diikuti oleh nama tempat. Ini kalau pernyataannya. Kalau mau nanya atau konfirmasi bisa pakai koko wa tempat desu ka? Perhatikan contoh berikut ini ya. Kemudian, pola kalimat berikutnya adalah pola kalimat yang digunakan untuk menanyakan tempat atau menanyakan letak suatu benda atau orang. Jadi saat kita mau nanya arah dari tempat atau posisi atau letak dari tempat, barang atau orang, maka pola kalimat ini tuh bisa digunakan. Kalau tadi subjek itu adalah koko, soko, asoko untuk konfirmasi tempat ya. Kalau untuk menanyakan tempat atau letak kata benda, yang jadi subjeknya adalah tempat, kata benda, atau nama orang. Diikuti oleh pertanyaan doko desu ka, ada di mana? Jawabannya ya tergantung posisi atau tempat dari benda atau orang yang ditanyakan tersebut. Kemudian, pada contoh kalimat ini, isu wa kyoshitsu desu. Nah, ini kita terjemahkan bukan kursi adalah kelas ya, bukan. Tapi kita terjemahkannya menjadi kursi ada di kelas. Begitu pula dengan contoh-contoh kalimat yang ada di bawahnya. Untuk menanyakan tempat, tapi dalam konteks formal atau ingin lebih sopan lagi, bisa menggunakan kata tanya dochira, ada di sebelah mana. Nah, kalau ditanya dochira, maka jawabannya harus sopan juga dong ya. Untuk bentuk sopan dari koko, soko, asoko, maka kita bisa pakai kochira, sochira, dan achira. Saat memakai bentuk sopan dalam pertanyaan, jangan lupa ya untuk menambahkan sumimasen di awal pertanyaan, dan ketika sudah dijawab oleh lawan bicara, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Selanjutnya, kata tanya dochira selain bisa kita pakai untuk menanyakan tempat itu atau arah itu ada di mana, dochira juga ternyata bisa kita pakai untuk menanyakan asal negara lawan bicara atau bisa juga tempat kerja lawan bicara, rumah lawan bicara atau instansi tempat bekerja lawan bicara. Bisa dilihat pada contoh-contoh kalimat ini ya. Di sini, kalau misalnya mau menggunakan dochira sebagai kata tanya untuk menanyakan instansi atau negara, maka jangan lupa subjeknya itu adalah kaisha, perusahaan, atau bisa juga subjeknya adalah okuni atau nama negara. Contoh tanya jawabnya bisa kalian lihat di sini. Perhatikan contoh-contoh kalimat ini. Contoh kalimat yang pertama, kore wa nihon no kuruma desu. Nah, ini menunjukkan bahwa mobil ini adalah buatan Jepang. Nah, kalau misalnya contoh kalimat yang kedua, ini bukan menunjukkan made in negaranya, tapi ini menunjukkan brand. Kono kutsu wa Nike no kutsu desu. Sepatu ini adalah sepatu dengan brand atau merek Nike.
Hai minasang, do desu ka? Bagaimana penjelasan saya melalui video-video barusan? Apakah sudah cukup bisa dipahami? Nah, jika sudah, silakan berlatih mengerjakan soal-soal yang ada pada buku masing-masing dan jangan lupa untuk menyimak video berikutnya. Terima kasih.